tidak pernah terburu-buru, tidak pernah tergesa-gesa. Hidup penuh dengan kedamaian. Katakan juga, aku tahu bagaimana dia itu menjadi maha tahu terhadap semua yang ada dalam diri kita. Yo, itu kan sebetulnya nafas. Karena itu maka saat ini saya akan berbicara tentang rahasia nafas. Mungkin dalam waktu singkat ini saya tidak akan terlalu dalam, tetapi saya akan membicarakan yang penting-pentingnya saja di permukaan, sehingga kita punya kita sadari saja kehadiran dia lewat nafas. Nyata sekali kok. Dan kita mulai bernapas pada saat ketuban sudah pecah. Coba ingat-ingat ya, kan itu sebetulnya. Tapi kita kan tidak pernah mempertanyakan itu. Sejak kapan ya saya bernafas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik semesta raya, yang meliputi seluruh ciptaannya dan meliputi diri kita semua. Dia dekat sekali bersama kita, membersamai kita, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, memenuhi semua kepentingan kita. Oleh karena itu mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat, memasuki tangga yang kedua. Mari kita awali bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang kedua ini, dari titian kesadaran, saya akan berbicara tentang rahasia nafas. Karena begitu dekatnya nafas bersama kita, banyak yang tidak menyadari kehadirannya. Sebetulnya nafas itu apa sesungguhnya? Yang paling dekat, yang paling berharga, yang tak terhingga nilainya. Karena harta kita yang paling tak terhingga nilainya, yang bersama dengan kita, itu adalah nafas. Karena begitu kita sudah kehilangan nafas, maka tubuh kita pun hanya seonggok daging. Semua organ-organ tubuh kita juga tidak berfungsi. Mata kehilangan penglihatannya, walaupun matanya masih ada. Telinga kehilangan pendengarannya, walaupun telinga masih ada. Kaki kehilangan dayanya untuk melangkah, walaupun kaki masih ada. Tangan kehilangan daya untuk bergerak, walaupun tangan masih ada. Jadi semua organ-organ tubuh kita ini menjadi kehilangan fungsi ketika kita tidak bernafas. Tetapi apakah banyak orang yang menyadari betapa luar biasanya nafas? Bahkan ketika seseorang menyatakan, ini milik saya, ini punya saya, ini hasil saya, tepat pada saat dia kehilangan nafasnya, menghembuskan nafas yang terakhir, apa yang terjadi? Semua yang disebut dengan miliknya itu berpindah tangan dalam sekejap. Jadi sebetulnya semua yang disebut dengan miliknya itu akan membersamai dia ketika dia masih bernafas. Nah, oleh karena itu maka saat ini saya akan berbicara tentang rahasia nafas. Mungkin dalam waktu singkat ini saya tidak akan terlalu dalam, tetapi saya akan membicarakan yang penting-pentingnya saja di permukaan, sehingga kita punya kesadaran tentang nafas. Saya sering menyatakan, orang kaya dengan kekayaannya bisa membangun rumah sakit. Tetapi dia tidak pernah akan bisa membeli nafas, walaupun satu hela nafas. Jadi apa sesungguhnya nafas itu? Dan sejak kapan kita bernafas? Bahkan kalau saya sering bertanya ya, coba pikirkan sejak kapan kalian bernafas? Ini pertanyaan yang sederhana. Nafas bersama kita, membersamai kita,
Dan napas itulah daya kehidupan yang membuat tubuh kita menjadi sangat energetik dengan nafas. Tapi kita tidak pernah bertanya, coba, apa itu nafas dan sejak kapan kita bernafas? Kita abai terhadap semua ini. Kenapa? Lagi-lagi, karena kita tidak hidup berkesadaran. Oleh karena itu, maka di tangga yang kedua ini, saya akan berbicara tentang yang paling pokok dulu, yaitu rahasia nafas. Yuk, kita perhatikan. Nafas itu apa sih? Sadari aja sekarang. Para sahabat sekarang sedang mendengarkan kajian saya, bernafas bukan? Kan nafas itu cuma masuk lewat hidung, tinggal beberapa saat di tubuh, keluar lewat hidung. Kan nafas itu secara alami begitu. Masuk, kemudian tinggal, keluar. Masuk, tinggal, keluar. Dari mana masuknya? Bukannya dari sini. Dari sini. Dari ruang kosong ini. Makanya kan semua makhluk mengambil kehidupan dari sini. Manusia mengambil kehidupan dari sini. Binatang mengambil kehidupan dari sini. Tumbuh-tumbuhan mengambil kehidupan dari sini. Semua kan mengambil kehidupan dari sini. Dari sini, dari ruang kosong ini. Hati-hati ya. Napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya salah satu pendukung ya untuk bekerjanya paru-paru kita. Kalau napas oksigen, enak dong. Yang bisa membeli ventilator nggak mati-mati kalau begitu. Kenyataannya kan waktu COVID, walaupun orang bisa beli ventilator ratusan juta, tetap saja giliran napas harus berhenti, walaupun oksigen ada, berhenti juga. Jadi napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya pendukung untuk bekerjanya paru-paru kita. Tapi napas itu adalah kehidupan. Napas itu adalah energi. Energi yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, pertanyaan yang sederhana tadi, sejak kapan coba kita bernafas? Kan kita bernafas sejak kita datang ke dunia ini. Jadi waktu ketuban pecah, ya, kemudian kita keluar, kemudian diiringi oleh ari-ari, pada saat itulah kita bernafas. Pada saat di rahim ibu, ya di rahim ibu, kan sebetulnya semua organ tubuh kita diselimuti oleh ketuban. Telinga, mata, hidung, mulut, dan semua organ tubuh kita diselimuti oleh ketuban. Kan kita berenang dalam lautan ketuban. Dan ketika ketuban itu selesai menunaikan tugasnya, jadi rahim itu kemudian pecah dulu, ya dipecahkan oleh ketuban, kemudian ketuban keluar. Makanya kalau leluhur kita mengatakan ketuban itu adalah kakak kita. Sedangkan ari-ari itu adalah adik kita. Makanya kakang kawah, adik ari-ari. Jadi setelah pecah ketuban, itu kakak kita udah keluar, kan berikutnya kita keluar, diiringi oleh ari-ari. Nah, pada saat kita keluar, sudah tidak terbungkus lagi oleh ketuban. Pada saat itulah kemudian kita terhubung, ya, tubuh kita itu dengan alam semesta ruang kosong ini. Saat terhubung dengan ruang kosong ini, pada saat itulah kan kita mulai bernafas. Waktu di dalam perut ibu, kita tidak bernafas. Dan kita mulai bernafas pada saat ketuban sudah pecah. Coba ingat-ingat ya, kan itu sebetulnya. Tapi kita kan tidak pernah mempertanyakan itu. Sejak kapan ya saya bernafas gitu. Napas sebegitu berharganya pada diri kita, tapi hanya bertanya itu saja kita tidak punya waktu. Nah, setelah kita sadar, oh saya mulai bernapas pada saat kita lahir ke dunia. Setelah ketuban tidak membungkus tubuh saya lagi. Jadi sebetulnya napas itu apa kalau begitu? Ayo, napas itu apa? Pernah nggak bertanya napas itu apa? Padahal napas itu kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang tanpa batas. Jadi lucu ya, banyak orang yang merasa miskin padahal dia masih hidup. Padahal sebetulnya kekayaan yang luar biasa itu, ya itulah nafas. Coba, dengan nafas kita bisa melihat. Bisa melihat kaya bukan? Kan kaya. Dengan nafas kita bisa mendengar. Bisa mendengar kaya bukan? Kan kaya. Coba ya. Ada lukisan yang sangat mahal sekali. Kalau orang tidak bernapas, dia tidak bisa melihat, kan tidak mungkin dia bisa membeli lukisan yang mahal itu. Karena mahal itu bukan terletak pada lukisan.
Mahal itu terletak pada kemampuan mata untuk bisa melihat. Kita tidak menyadari itu. Bahwa kekayaan itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan di semua organ tubuh kita. Jadi nafas itu apa sesungguhnya? Coba pernah bertanya nggak para sahabat? Nah, untuk menjawab nafas itu apa, kita harus kembali ke belakang. Sebetulnya, kapan kehidupan itu ada pada diri kita? Kapan daya kehidupan ada pada diri kita? Yo, sejak kapan? Itu jelas sekali kan di Quran. Allah berfirman, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, kan aku tiupkan ruhku. Jadi setelah Allah menciptakan tubuh, ya, dari setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang dan dibungkus dengan daging, lalu menjadi sempurna. Setelah sempurna tubuh ini, baru Allah mengatakan, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah kepada diri kita itu bukan ruh kita, tapi ruhku. Ruhnya Allah. Jadi apa ruh itu? Kan ruh itu bagian dari dirinya Allah, ya, yang ditiupkan kepada kita. Percikan dari dirinya Allah. Jadi kalau Allah itu adalah lautan yang tanpa batas, ya kira-kira kita ini adalah satu tetes. Ya, jadi sebetulnya tetes kehidupan yang diberikan kepada kita itu adalah pinjaman kehidupan yang diberikan sementara waktu kepada kita. Itulah daya kehidupan. Tapi saat kita di rahim ibu, ya, daya kehidupan ini ya tersendiri. Jadi sebetulnya, ya, yang disebut dengan daya kehidupan yang namanya rohku itu kan bagian dari dirinya dia yang dipinjamkan kepada kita. Nah, setelah kita datang ke dunia ini, ya, kemudian tidak tertutup oleh ketuban, saat itulah kita bernafas. Jadi nafas itu apa? Nafas itu adalah penghubung antara, ya, ruh. Istilah ruh itu adalah bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam tubuh, penghubung antara ruh yang ada dalam diri kita dengan semesta yang tanpa batas ini. Makanya coba perhatikan, kan nafas itu dari sini masuk ke dalam, tinggal sebentar, keluar. Dari sini masuk lagi ke dalam, tinggal sebentar, kemudian keluar. Dan suatu saat, kita tidak akan bisa lagi, ya, tidak akan bisa lagi, ya, bernafas. Tepat pada saat kita sudah menghembuskan napas yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Kemana coba napas berhembus yang terakhir? Kan ke sini. Jadi apa sesungguhnya ini itu? Apa sesungguhnya ini itu? Nah, itu yang tidak pernah juga dipertanyakan oleh kita. Karena kita hidup tidak berkesadaran. Apa sesungguhnya ini? Kan ini adalah ruang kehidupan. Persis seperti ikan hidup di samudra. Ikan hidup di samudra kan mendapatkan kehidupan dari samudra. Nah, itulah ikan, bodohnya ikan. Dia mendapatkan kehidupan dari samudra, tapi dia masih tetap saja mempertanyakan di mana samudra. Padahal dia setiap saat mendapatkan kehidupan dari samudra, tapi masih mempertanyakan samudra. Sama seperti manusia, masih bertanya, ya, di mana dia? Padahal dia sekarang sedang memberikan kehidupan kepada kita. Dia bersama kita, dia meliputi kita. Bahkan dia sedang mengizinkan kehidupan itu masuk ke dalam diri kita. Wujudnya adalah napas yang ada dalam diri kita. Jadi sekali lagi, apa itu nafas? Nafas adalah penghubung antara ruhku yang ada dalam diri kita dengan semesta yang tanpa batas ini. Jadi sebetulnya napas itu adalah penghubung. Makanya napas itu kerjanya, ya, masuk, tinggal keluar. Masuk, tinggal keluar. Masuk, tinggal keluar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana, ya? Allah itu mengatakan dirinya Maha Tahu. Bagaimana Allah itu mengetahui semua yang kita ucapkan atau yang terpendam di dalam diri kita? Kan Allah mengatakan, apa yang kamu rahasiakan aku tahu. Apa yang kamu katakan juga aku tahu. Bagaimana dia itu menjadi Maha Tahu terhadap semua yang ada dalam diri kita? Yo, itu kan sebetulnya nafas. Ketika nafas masuk, hati-hati.
Masuknya napas itu akan merekam semua yang terjadi di ruang cipta rasa yang ada dalam diri kita. Di ruang cipta, di ruang rasa. Cipta berhubungan dengan pikiran, rasa berhubungan dengan perasaan. Nah, semua yang sedang terjadi di ruang cipta rasa itu, kan sebetulnya itu direkam pada saat napas masuk. Nah, ketika napas keluar, semua yang ada di ruang cipta rasa itu kemudian dibawa ke dalam kehidupan. Dan itu yang akan menjadi realitas. Tergantung kekuatan dari cipta, kekuatan dari rasa. Ketika cipta dan rasa ini berpadu, ya, membangun satu kekuatan, membangun satu koherensi, itu yang akan menjadi realitas. Jadi, napas masuk berarti merekam semua yang terjadi di ruang cipta rasa, napas keluar kemudian merealisasikan semua yang terjadi di ruang cipta rasa. Makanya pikiran dan perasaan sering disebut sebagai energi. Kalau energi, pasti frekuensi. Kalau frekuensi, pasti vibrasi. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu, orang yang sadar dengan nafasnya, tidak mungkin ya dia menciptakan di ruang ciptanya yang buruk. Tidak mungkin merasakan yang buruk. Karena apa? Semua yang buruk di ruang cipta dan di ruang rasa akan dibawa menjadi realita. Makanya kalau kita ingin realitas kehidupan itu seperti yang kita mau, mendapatkan yang kita ingin, mendapatkan yang kita cintai, mendapatkan yang positif, mendapatkan yang berkah, maka hati-hati. Ya, karena napas itu, kalau kita mau jujur, orang melakukan kebaikan bernafas. Orang melakukan keburukan juga bernafas. Tidak ada, ya. Tidak ada pemilahan di situ. Dia melakukan kebaikan bernapas, melakukan keburukan juga bernapas. Oleh karena itu maka terlalu banyak ya yang harus kita pertanggungjawabkan di ruang kehidupan ini yang dicipta oleh pikiran dan perasaan kita. Karena apa? Karena setiap yang terjadi di ruang cipta dan rasa ini kemudian direkam oleh napas kita dan dibawa ke ruang kehidupan, dan itu yang akan menjadi realitas. Para sahabat ya, coba kalau kita perhatikan ya. Orang bisa menciptakan teknologi-teknologi canggih. Itu kenapa? Karena bernafas. Itu baru napas biasa, napas alami. Bagaimana coba sekarang kalau orang bisa mengolah nafas, memberdayakan nafas? Makanya ya, orang ingin sehat, mengolah nafas. Orang ingin tenang, mengolah nafas. Orang ingin hadir di sini saat ini sekarang, kan juga berfokus pada nafas. Makanya kalau kita latihan untuk tenang, kan itu ada yang sebut dengan mindfulness. Apa sih mindfulness? Mindfulness itu hanya memfokuskan pikiran pada nafas. Jadi tarik nafas dengan hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi saat tarik nafas itu jangan buru-buru. Ya, tarik nafas seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan nafas. Ya, tahan nafasnya itu hitungannya 7. Jadi tahan napas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian buang napas, hitungannya 9. Ya, buang napas lebih lambat lagi. Jadi ketika tarik napas 4, hitungannya tahan napas 7, buang napas 9. Apa yang terjadi? Kita selalu punya restan. Kita selalu punya resultan. Punya sisa. Oleh karena itu maka orang yang mindfulness ya, sering ya olah napas seperti itu, dengan rumus 479, apa yang terjadi? Kesadarannya meningkat. Kesadarannya meningkat. Terutama kesadaran tentang kehadiran nafas. Apa sesungguhnya nafas itu? Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran sang hidup yang ada dalam diri kita? Bukankah nafas itu adalah bukti kehadiran sang hidup yang ada pada diri kita? Jadi, kita masih mempertanyakan di mana dia. Padahal dia sudah berkali-kali mengatakan, aku bersama kamu, aku bersama kamu. Dan aku lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi lehermu. Bukankah dia mewujud? Sebetulnya, indikasi kehadiran dia dalam diri kita, itu adalah nafas. Nah, dengan nafas, mata kita bisa melihat. Dengan nafas, telinga kita bisa mendengar. Dengan nafas, kita bisa mencicipi seluruh makanan yang kita santap. Dengan napas, kaki kita bisa berjalan. Dengan napas, sekarang saya bisa bicara. Dengan napas, saya bisa berpikir. Bukankah semua daya itu sebetulnya bisa bekerja dalam tubuh saya? Itu karena apa? Karena kehadiran nafas.
Jadi oleh karena itu maka kesadaran yang harus kita bangun apa? Sederhana. Coba sekarang di tangga yang kedua ini kita sadari saja kehadiran Dia lewat nafas. Nyata sekali kok. Makanya ketika kita punya waktu seperti ini, duduk rileks, cobalah ya. Ketika pikiran ini sedang lari kemana-mana, lari ke masa lalu, lari ke masa depan, coba duduk tenang para sahabat. Duduk tenang aja. Duduk tenang, pejamkan mata, lalu fokuskan pikiran kepada nafas. Fokuskan pikiran ke ujung batang hidung, tempat keluar masuknya nafas. Ketika kita memfokuskan pikiran pada nafas, coba rasakan. Pikiran kita langsung diam. Tidak loncat ke masa lalu, tidak loncat ke masa depan. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Nah, dengan demikian, maka kesadaran kita akan meningkat. Sesederhana itu melatih kesadaran. Sesederhana itu latihan kesadaran. Itu yang disebut dengan mindfulness. Coba sering-sering melakukan itu. Sehingga kita akan semakin sering hadir di sini, saat ini, sekarang. Sebetulnya ya, kekacauan hidup kita itu karena apa? Karena kita terlalu memberi sedikit waktu untuk berkunjung ke saat ini. Kita terlalu banyak memberikan waktu untuk berkunjung ke masa depan dan berkunjung ke masa lalu. Coba lihat tuh, semua orang yang terburu-buru karena dia berkunjung ke masa depan. Ingin cepat sampai, akhirnya kecelakaan di jalan. Ya, nyalip orang, ya. Berkendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada adabnya. Ya kan? Main salib kiri, salib kanan. Kenapa? Karena otaknya itu sudah di depan. Ketika dia sedang di sepeda motor, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sepeda motor. Coba sekarang para sahabat, sederhana ya. Di bulan suci Ramadan nih, momen ya, supaya di bulan yang lain kita punya kesadaran. Kita naik sepeda motor, duduk dulu, tenang dulu, pegang itu stang sepeda motor, hadir di situ sepenuhnya, nikmati sensasi tangan masih bisa memegang stang sepeda motor, nikmati sensasi tangan masih bisa memegang rem tangan, nikmati sensasi kaki masih bisa menggunakan rem, nikmati sensasi kaki masih bisa oper persneleng. Hadir sepenuhnya di situ. Ketika jalan, nggak usah buru-buru, nikmati aja. Coba, rumusnya sederhana kok. Yang buru-buru dengan yang tidak buru-buru, dengan yang menikmati, malah bisa jadi yang menikmati sampainya lebih cepat. Yang buru-buru karena apa? Ya, buru-buru. Ya, ketika terhambat sedikit marah. Tuh. Ketika ada orang yang menghalangi sedikit saja marah. Jadi sepanjang perjalanan itu selalu gusar. Kenapa? Karena tidak hadir. Saya kalau nyetir mobil, ketika naik mobil, saya duduk dulu, tenang aja. Saya menyadari nafas. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa saat itu saya masih bisa menaiki mobil. Bisa duduk sempurna di mobil aja bagi saya adalah kemewahan yang luar biasa. Saya pegang setir, saya perhatikan kemewahan semua yang ada di mobil. Ya, saya syukuri sepenuhnya. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak rem. Saya syukuri kaki saya masih bisa menginjak gas. Saya syukuri kaki saya menginjak gas dan rem masih teratur. Tidak kaku, fleksibel. Jadi saya berterima kasih pada kaki, berterima kasih pada tangan. Saya berterima kasih pada mata saya. Berterima kasih pada telinga saya masih mendengarkan suara klakson. Kalau telinga saya tidak mendengarkan suara klakson, ya mungkin saja ya. Ada isyarat yang berbahaya tidak terdengar oleh saya. Dan semua sensasi itu saya rasakan pada saat saya mau naiki mobil. Ketika jalan, saya tidak pernah memikirkan tujuan. Saya nikmati saja sepanjang perjalanan. Itulah latihan kesadaran yang luar biasa. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Jadi sepanjang perjalanan, saya fokus pada nafas saya. Saya fokus pada kehadiran Dia yang mewujud dalam diri saya sebagai nafas saya. Saya syukuri kehadirannya. Saya tidak mau ya marah, saya tidak mau terpancing emosi ketika ada situasi yang tidak mengenakan. Saya tetap diam, tetap tenang, tetap santai, dan menikmati perjalanan. Kemudian saya putar lagu favorit saya, dan kemudian sepanjang perjalanan saya penuh sukacita. Saya syukuri telinga saya masih bisa mendengar. Saya syukuri. Karena apa? Bukan sekedar bisa mendengar, tapi saya bisa menikmati lagu favorit
kesukaan saya. Sepanjang perjalanan menjadi penuh sukacita karena kita hadir. Itulah pentingnya kesadaran. Jadi oleh karena itu maka kita tidak terburu-buru. Kita salib ini, salib itu, tidak ngebut. Ya, saatnya harus ngebut karena ada peluang untuk ngebut, ngebutlah. Tapi saatnya tidak bisa ngebut karena terhalang, ya, karena lalu lintas sedang kredit, tidak usah dikeluhkan. Nikmati saja semua. Coba para sahabat, di bulan suci Ramadan ini, latihan sederhana, tangga kedua, itu saja. Naik motor dengan kesadaran, naik mobil dengan kesadaran, minum dengan penuh kesadaran, ya, melakukan apapun aktivitas dengan penuh kesadaran, rasakan. Kita akan semakin lembut, kita akan semakin penuh cinta kasih, dan kita tidak pernah terburu-buru, tidak pernah tergesa-gesa. Hidup penuh dengan kedamaian. Itulah sebetulnya rahasia nafas. Saya berbicara rahasia nafas secara global. Ini adalah tangga yang kedua, supaya kita memiliki kesadaran. Latih mindfulness setiap saat. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu para sahabat, selamat mengamalkan tangga yang kedua ini. Amalkan setiap hari. Lakukan itu dengan penuh kesadaran. Semoga kesadaran kita meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.